Oke, ini diantara kepribadian tidak sehat. Banyak lagi yang lebih yang banyak lagi yang selain daripada ini ya menurut saya. Cuman ini sebagiannya saja. Kalau di diri kita ada ini, berarti kita sedang sakit jiwa. Ya, karena secara psikis kita bermasalah. Ya, sakit jiwa ya. Cuman sakit jiwanya tingkat rendah aja kah, tingkat sedang kah? Kalau tingkat tinggi kayaknya ada gampang, gitu kan? Ada kita kalau orang naik itu kamu ya. Yang pertama ya mudah marah. Nah, harusnya ini kan dua hal yang berbeda ya. Mudah marah, mudah tersinggung. Kalau kita tuh mudah marah, hal-hal yang sepele aja mudah marah ya, itu berarti bermasalah di kita. Atau mudah tersinggung. Pas kita menyambati orang, itu kan orang biasa aja ya. Pas balik digayai orang menyambati kita maju misalnya, ulah tersinggung. Itu maju itu kan karena kita tersinggung. Biasanya seperti itu. Nah, menyambati orang nggak ada masalah biasanya. Pas disambati orang marah gitu biasanya kan. Nah ini penyakit ya, ini penyakit. Kalau ada dalam diri kita, berarti itu bagian dari yang harus kita ubah. Gitu. Tapi apakah misalnya marah dan tersinggung itu harus tidak ada sama sekali dalam diri kita? Ya tidak seperti itu. Gitu. Kita tetap harus menyisakan ada marah dalam diri kita ini, ada tersinggung dalam diri kita ini. Gitu. Nggak boleh kita hapus semuanya. Oke, saya mau mengubah diri saya jadi orang yang tidak lagi tersinggung. Susah nanti. Susah. Terus kata dosen di kelas misalnya, oke, baik, hari ini rapi-rapi semua, ini pakai baju kemeja semua dan lagiannya ya, pakai sepatu hitam semua ya, ini yang cocok, ini pas nih jadi mahasiswa tuh penampilannya seperti ini kata dosen gitu ya. Nah harusnya kan yang pas pakai kaos oblong tersinggung loh lah. Ya yang pas pakai sepatu sport misalnya sepatu putih tersinggung loh lah. Terus saya ingin pakai sepatu atau pakai kan itu contoh aja gitu ya. Tersinggung kan ya. Tapi karena dia menghapus tersinggung itu semuanya dari dirinya, akhirnya iya, katakanlah. Padahal dosen tadi kan efek ke bahasa kita ada orang supaya paham bahwa ini itu harus ubah penampilannya gitu. Tapi karena dia tuh nggak ada rasa tersinggung sedikit pun dalam dirinya, akhirnya dia ada rasa. Ya, jadi terlalu pengerasa itu kan, penyinggungan itu kan bagus ya. Ada penyinggungan sama sekali itu kan bagus juga. Ya, jadi harus ada disisakan kita untuk tersinggung itu ada. Kita untuk marah itu ada. Jadi nilai kemarahan diri kita tuh jangan sampai dihapus semuanya. Ada saatnya kita harus marah. Aku seumur umur, nah, misalnya kan sampai umur ini kada pernah sekalipun marah, gitu kan? Ada kan? Ada kan? Kalau ada kita cek ya, Allah. Iya, normal ada ya, Allah. Iya, kada pernah marah, gitu kan? Sekalipun itu. Mesti pernah marah ya, dan ada waktu-waktunya yang mengharuskan kita untuk marah, apalagi terkait dengan kepemimpinan. Pemimpin itu ya harus bisa marah gitu. Pemimpin itu harus bisa marah gitu. Bukan untuk menunjukkan ketegasannya ya, tapi untuk keperluan tujuan yang ingin dicapai dalam proses kepemimpinan itu gitu. Ada saat-saatnya itu harus marah. Yang kedua, khawatir cemas. Itu akan sesuatu yang belum terjadi tadi gitu ya. Ada kekhawatiran kita. Jadi kekhawatiran itu boleh selama itu masih pada tahapan sedia payung sebelum hujan. Kita kekhawatiran hari itu adalah. Nah kalau sedia payung sebelum hujan itu sebenarnya khawatir ya, khawatir kena hujan. Ya, tapi itu takarannya masih dalam takaran yang baik ya, karena kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Pulang malam misalnya, kalau bedding misalnya kan ya, jalan jembatan Siratal Mustaqim yang panjang itu misalnya kan, ya tengah malam misalnya kan ya, ada kekhawatiran kan ya, oh berarti kayak apa supaya kulitnya jangan tengah malam, kalau dibegal orang misalnya itu kan, yang begal ya benar tuh begal di tengah jembatan itu juga ya Allah. Nah jadi kekhawatiran itu pada tahapan waspada itu penting. Sehingga kita sudah menyediakan payung sebelum hujan. Ketika hujan terjadi, payung ada. Nah,
kita sudah mempersiapkan diri kita sebelum kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sampai dalam tahapan itu kekhawatiran kita tuh sah. Tapi kalau kekhawatiran yang berlebihan, ya nggak boleh. Sedikit-sedikit khawatir, gitu kan. Panas harinya, bisa angin awak nih. Angin awak gitu kan. Iya, khawatir banget awak gitu. Udah skincare dia berbulan-bulan saja nanti kok panas, gue beli pulang guys sebelum skincare gitu kan. Ya, jadi khawatir banget dengan panas itu kan. Akhirnya apa ya? Kekhawatiran itu membuat prasangka apa ya? Persepsi kita tuh kita jadinya tersugesti gitu kan ya. Akhirnya pas kita berpanas 1 jam itu ya hilang banyak pulang. Kayak kekhawatiran kita masuk mobil misalnya kan ya. Aku bila masuk motor itu, entah tukang aku itu kan ya. Ya kekhawatiran yang berlebihan akhirnya jadi sugesti. Prasangkanya kuat banget gitu kan, akhirnya pas masuk entah itu nggak boleh yang berlebihan itu. Tapi yang kewaspadaan itu nggak apa-apa gitu ya, kewaspadaan. Oh misalnya sama kantongan kan dulu ya Allah, nah kalau enak ya Allah itu kan ada kewaspadaan saja gitu ya. Kantongan itu bisa terpakai bisa ada. Ya, mudah-mudahan kita pakai ya Allah. Tapi bila masuk artinya ada. Nah, itu kan berlebihan gitu ya. Nah itu nggak sehat ya. Maksudnya apa pribadinya tidak sehat. Selanjutnya merasa stres, depresi, tertekan. Ada tekanan-tekanan. Jadi kalau kita tuh stres ya, depresi karena ada tekanan-tekanan dari manapun ya, berarti kepribadian kita nggak sehat. Tekanan. Misal dia ditekan karena banyaknya tugas gitu. Itu nggak sehat. Makanya saya kalau jadi dosen itu jarang-jarang ngasih tugas di awal pertemuan. Ya, tanya aja yang pernah saya masuk di kelasnya ya. Saya nggak pernah ngasih tugas itu di awal pertemuan. Kalau Bang di awal pertemuan sudah nyuruh mulai makalah, ya kan? Nggak pernah ya, nggak pernah ya. Saya ngasih itu di tengah-tengah ya. Bahkan ada yang dekat-dekat akhir. Ya. Kenapa ya? Karena di awal itu dia sudah banyak tekanan. Saya nggak mau ngasih tekanan lebih karena saya ngasih tugas. Tekanan kalau di awal-awal ini dosen ini beri tugas, dosen ini beri tugas. Tertekan jadinya itu kan, anak-anak waktu ngerjakan tugas saja jadi kayak apa itu, akhirnya stres, akhirnya sebentar kan tergawi, iya sebentar kan tergawi. Dari 10 mata kuliah misalnya kan 7 sudah yang ngasih tugas. Saya biasa masuknya tuh hari Jumat ya, hari terakhir setelah penelitian turunan mulai Senin. Nah yang Senin sampai Kamis itu sudah beri tugas dah. Yang di akhir nih pas masuk itu di HJP itu sudah ada harapan yang tinggi untuk tidak dikasih tugas gitu kan ya. Kalau saya ngasih tugas tuh dosanya besar jadinya. Enggak ya, udah deh. Ya karena membuat dia merasa tertekan ya, rasanya seperti itu gitu. Nah selanjutnya bersikap kejam. Dia yang terbiasa lihat orang kelahi, ya. Lihat misalnya darah yang di video-video itu biasanya kan ya, lihat orang kecelakaan dan sebagainya, dan itu merasa biasa gitu ya. Itu kan kejam. Maksudnya ada sikap kejam yang ada pada diri dia. Ya, ada orang yang kecelakaan misalnya yang dan sebagainya saya nggak enak menyebutkannya gitu kan ya. Ada di Facebook misalnya atau di mana, terus kita buka kita merasa biasa saja gitu. Itu berarti ada benih-benih kekejaman dalam diri kita karena kita merasa biasa melihat sesuatu yang harusnya itu sesuatu yang nggak harus kita lihat gitu kan. Tapi kalau dia misalnya ada apa-apa di blurnya nih, kan ya? Ya di blur ya, biasanya di WA itu harus download dulu baru bisa lihat gitu ya. Ada juga yang otomatis downloadnya gitu kan ya. Yang otomatis download tuh biasanya kuotanya banyak. Nah kalau yang pemalar dan kuota tuh, iya maksudnya itu blur dulu gitu kan ya. Baru di download ya. Saya termasuknya itu juga. Ya. Nah kalau dilihat ini, bukan ada, itu ada masih kelembutan dalam diri kita. Gitu. Ada masih tunggu. Pas kita buka misalnya kita lihat seperti itu, kita langsung misalnya pandangan kita tuh nggak mau meneruskan itu gitu. Itu masih ada kelembutan. Ada kelembutan. Tapi kalau yang sudah biasa tadi itu sudah kekejaman. Itu gambaran sederhananya saja ya. Kalau gambaran yang sadisnya ya nampilin kawan itu kejam ya Allah. Nama memaki-maki kawan itu kan kejam gitu ya. Nah, itu sikap kejam yang sadisnya seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku yang salah meskipun sudah dihukum. Ada orang yang melakukan kesalahan, terus misalnya sudah dihukum, habis itu melakukan kesalahan lagi, ini penyakit tuh.
ada sakit jiwa karena tidak ada jerak setelah dia dihukum. Terlambat datang. Terus kata dosen, yang terlambat gak boleh lagi masuk. Kalau sudah jam 3 gak boleh lagi masuk. Karena rupanya itu pulang. Ya, dicoret lagi rupanya kayak itu pulang itu kan jiwa ya orang. Sudah diberi hukuman gitu kan, tapi mengulangi lagi gitu. Nah itu penyakit ada dalam kejiwaan. Terus lagi kebiasaan berbohong. Kebiasaan berbohong berbeda dengan kemampuan dalam berbohong. Kebiasaan itu jadi budaya, seakan-akan ini mengkada berbohong itu sakit kepala gitu kan. Iya, sakitan awak dia bilang kita sehari gitu kan. Itu kebiasaan ya, karena kebiasaan itu kan jadi budaya. Kalau budaya itu dilakukan terus-menerus, selalu dilakukan itu budaya. Oke, seterusnya bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Dalam organisasi ini kalau ada kawan kita yang nggak biasa menerima instruksi, nggak biasa mentaati peraturan, nggak biasa misalnya kan diatur-atur, ya ini. Sedangkan untuk jadi pemimpin yang baik kita harus bisa jadi orang yang dipimpin yang baik gitu kan ya. Ketika dipimpin kita itu melawan terus gitu ya, berarti ada masalah dengan diri kita. Terutama masalah kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang dipimpin. Oke ya. Selanjutnya senang mengkritik mencemooh orang lain. Saya mau jelaskan ya soal mengkritik ini ya. Karena ada sebagian ya, bahkan yang senior biasanya ya, atau orang yang sudah tua biasanya salah memahami apa yang saya sebutkan dengan ini senang mengkritik ini. Oh, kritik itu kan bagus katanya kan ya. Kritik itu bagus, kritik itu kan diperlukan katanya kan gitu kan ya. Apalagi kalau kita dengar artis biasanya ya, saya senang dikritik katanya kan ya. Saya senang dikritik katanya. Padahal gitu kan ya, tidak ada di dunia ini manusia yang suka dikritik. Gak ada. Ada nggak sini yang suka dikritik? Kita kritik sama-sama ya. Ada nggak yang suka dikritik? Ada nggak? Kalau ada maju ke depan, kita kritik penampilan saja gitu ya. Ada nggak? Iya. Bahkan kalau kritik itu konstruktif ya, membangun ya, akan ada dulu luka dalam diri kita ketika kritik itu sampai. Tapi kemampuan kita untuk mengendalikan itu ya, emosi kita dan memandang itu sebagai sesuatu yang positif karena itu membangun diri kita, itu kemampuan kita mengendalikan emosi. Bukan karena kritik itu ada sesuatu yang nggak ngapa-ngapain, nggak berimbas apa-apa kepada diri kita, gitu. Tetap itu ada imbasnya pada diri kita. Karena itulah kita hati-hati dalam mengkritik orang. Ya, jangan mengkritik itu dengan levelnya itu level kesenangan ini. Seakan-akan dia itu kalau kritik itu ada kepuasan dalam dirinya, kan? Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kritik itu hanya ketika diperlukan saja. Ya, hanya ketika diperlukan saja. Ini ada di organisasi misalnya kan ya. Bila di rapat tuh ini kada nyalahkan itu kada lengkap ini di rapat gitu kan. Apakah disalahkan yang muncul aja disalahkannya? Misalnya ya, kenapa aja temanya terlalu padat gitu kan? Kenapa dibaca di belakang ya? Kalau ada nggak yang sepemikiran gitu kan ya? Ada ya? Pas datang saya lihat tema di sini gitu kan ya. Nah, ya kalau tahapannya konstruktif gitu ya, sekali-sekali itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau setiap kali rapat tuh cari aja kesalahannya, cari aja asal ada kesalahan itu sampaikan gitu kan ya. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Jadi jangan selalu atau jangan terbiasa cari-cari kesalahan orang lain gitu. Nah, lalu dibalik ya, kita harus terbiasa dengan mencari-cari kesalahan kita. Lalu kesenangannya itu kesenangan ke diri kita. Kritiknya. Tiap hari itu kada cukup misalnya tidak sempurna dalam satu hari misalnya kalau kita belum kritik diri kita. Hari ini saya melakukan kesalahan apa? Gitu. Misalnya pas malam ya mau tidur gitu. Hari ini saya melakukan kesalahan apa? Oh tadi ada beban ini mungkin ada potensi si anu itu tersinggung. Ya, itu kan harus kritik diri kita sehingga itu tidak lagi diulangi. Oh hari ini tadi aku pakai pakaian ini kada matching misalnya. Pakaian sesuai tapi tidak matching misalnya ya. Itu masalah fashion paham lah bergantian lah gitu kan ya. Nah, misalnya ya kalau kita pakai
kaos kaki ya, ketika di forum-forum formal itu kan kaos kakinya tuh harus hitam gitu ya. Nggak boleh yang putih, nggak boleh yang pink gitu kan ya. Bagi laki-laki ya, saya kurang tahu yang ini. Ini yang belum nih. Yang laki-laki itu kan hitam gitu ya. Oke. Nggak boleh warna pink. Iya. Apalagi warna-warna yang lain mencolok yang kuning dan sebagainya gitu. Ya hitam gitu ya. Sehingga pas kita duduk itu kan biasanya tuh buka gitu. Ya. Nah, putih itu cocoknya untuk sport ya. Kalau yang forum formal hitam gitu kan ya. Tidak bincang hari ini. Harusnya kan saya kaos kakinya hitam. Tapi karena ada besi kaos kaki lagi, sehubungan yang itu aja udah jangan ya tak saya itu kan. Padahal kalau nukar lagi 5.000, aku ya pernah. Berapa kaos kaki ini? 10 lah. Karena terlalu sering diberikan istri sekarang. Nggak tahu harganya. Oke, nah terus lagi misalnya celana gitu ya sama baju, nah ini yang laki-laki gitu. Oh misalnya kalau celananya itu gelap, cocok sama baju. Tapi kalau celananya itu terang, berarti baju saya itu harus terang juga. Gak boleh baju itu hitam itu celananya misalnya abu-abu misalnya kan. Atau celananya putih itu bajunya misalnya biru malam misalnya kan ya. Jadi kan kayak kebalik jadinya. Harusnya di bawah ini yang agak gelap ya. Kalau kita beli celana itu warna hitam ini aman. Itu pakai baju apa aja cocok udah. Oke, baju muslim, baju apa, baju trombla dan sebagainya itu aman sudah ya. Kalau bawahnya itu hitam gitu kan. Tapi kalau kita nukar yang abu-abu, pilih yang abu-abu itu atasnya yang putih kah, gitu kan, atau yang muda-muda kah, gitu kan supaya matching gitu. Nah, urusan matching itu tuh, matching ini juga di dalamnya. Kita lihat ke diri kita juga, kritik diri kita pasca hari ini kita tuh pakaian kita tuh seperti itu. Ya. Itu bukan soal baju itu budgetnya berapa gitu, bukan soal itu ya, tapi pas kadanya kan. Ini biar murah tapi pas namanya pandang. Ya murah. Tapi wah ini kan ya ini ya yang namanya budaya itu kan ya ada perkembangan juga gitu. Ya. Kalau kita lihat yang viral yang di apa Citayam itu gitu ya. Itu kan menembus apa ya? Menembus standar fashion yang biasanya gitu kan ya. Ya saya nggak ngerti sampai sekarang itu kenapa ya, tapi itu karena lucu-lucuan gitu kan ya, karena dianggap canda-candaan saja, barang-barangan aja itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kayak itu misalnya dipakai ke forum formal, hari ini ada yang pakai style yang kayak itu ya nggak cocok gitu. Oke, nah kembali kritik itu ke diri kita nih. Terus kurang memiliki rasa tanggung jawab, ya. Kurang mematuhi ajaran agama, pesimis menghadapi kehidupan. Ini ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Kepribadian itu dinamis, bisa berubah ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran seperti ini ya. Aku ini kasar sudah mulai mudah ya kan. Kaimbang dah adanya diriku. Jadi karena kalau aku harus terbiasa kan dengan kekasaranku ya kan. Tidak apa. Itu kan berarti kan ada mau mengubah dirinya gitu kan ya. Nah itu hendaklah kawin anakku. Bila kawin anakku kan harus terbiasa sakit. Karena aku ini mulai halus sampai awal ini biasa sakit, oh kalau bisa sanang, bila sanang tuh kesakitan. Bila ikan akun, ayo kita minumkan akun, harusah kita, harusah. Karena ini tuh sudah stagnan pada apa yang ada pada dirinya sehingga tidak mau mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Saya pernah ketemu ya termasuk tokoh gitu kan ya. Dia bilang aku ini kayak di bang dan mulai ajalnya gitu kan. Biasanya nggak paham ya awalnya mulai ajalnya itu kayak apa. Mulai situnya sudah ya kalau saya maknanya itu mulai di tuhut sudah ini sudah kasar gitu ya kan. Sehingga pas lahir tumbuh berkembang dewasa jadi orang yang kasar gitu kan ya. Enggak harus seperti itu gitu ya. Bahkan ketika orang tua kita tuh kasar, kita nggak harus kasar juga. Ya aku kayak gitu kan keturunan jadi anak kuitan pulang. Ya karena kuitan tuh kasarnya nggak boleh seperti itu ya. Karena kepribadian kita itu bisa diubah. Lain halnya yang terkait dengan genetik gitu ya. Misalnya kemiripan wajah kita dengan orang tua kita ya kan, jangan diubah. Jangan istilahnya kan itu kan memang kata kawan berubah gitu ya. Tapi kalau kemiripan itu bisa kita tingkatkan gitu ya. Misalnya wajah kita mirip dengan orang tua kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kemampuan kita misalnya dalam merawat wajah kita ini ya demikian malah lagi kan terlalu ini ya.
merawat wajah kita ini supaya semakin baik gitu kan ya, sehingga wajah kita yang mirip dengan orang tua kita yang tadi bisa dipandang dengan nyaman, bisa dipandang dengan tenang gitu kan ya. Nah kalau misalnya kalau mirip dengan orang tua bersih misalnya kan ya terawat, kemudian kita pelisaan misalnya kan, ya wajah kita pelisaan kan enggak ini ya, enggak menghargai ya, kehidupan kita, miripnya itu enggak bisa ini. Atau ada yang bilang katanya gitu kan ya, cara bicara ya. Ada yang mirip dengan orang tuanya misalnya kan ya, intonasinya gitu ya, tapi bukan berarti itu ya harus kita amini. Maksudnya seperti ini ya, kalau itu tidak baik gitu ya, kalau itu tidak baik tetap harus diperbaiki ya, walaupun kita mungkin merasa ada kebanggaan karena mirip sama orang tua kita gitu. Tapi kalau yang nggak baik ya jangan juga gitu kan ya, jangan juga. Kalau harus mirip semua dengan orang tua ya berarti kita punya khasnya apa gitu kan, nggak ada punya khasnya kita. Kayak seseorang yang biasa berbohong menjadi seorang yang jujur ya, ketika ia menyadari bahwa bohong itu bisa mempersulit dirinya gitu, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi bohong itu, tapi berbohong itu bisa diperbaiki juga. Oke ya. Ini perlu atau tidak ya? Ya silakan ya tulis ya di kertasnya tadi. Walaupun kertasnya bukan punya Bian. Oke, buka lagi kertasnya. Silakan tulis ini. 5 menit waktu ya sambil istirahat. Laporan panitia orangnya ini 90. Berapa? 91. Berarti yang 91 selamat lah dulu ya. Tidak akan kena. Iya. Tapi ada yang keluar loh, berapa lah? Ya seperti biasa ya, supaya ini kan mengatasi bagi yang ya yang ketika diminta maju. Kalau misalnya kesenangan, kebanggaan itu cepat maju ke depan ya lah, demandnya tinggi. Nah, kalau diminta baca yang ini saya ragu-ragu itu cepat maju ke depan. Iya, makanya saya kasih nomor 7 di sini. Hitung kita. Ya dari depan ya, dari sini atau dari sana? Dari sana ya, oke. 1, 2, 5, 6, 7. Sembilan belas. Ya. 23. Ya, 24. Lanjut. 51 ya? Oke. 54 yang sini dulu. Belum ya, 54 ya? Iya. 58. Oke. Baik, silakan maju ke depan ya. Ingatlah nomor masing-masing lah. Oke. 16, silakan. Ada mikrofonnya yang satunya. Mana di sini ya? Oke, hanya membacakan saja ya. Jadi gini ya. Jadi gini, apa manfaatnya kita membacakan ini di depan? Keuntungannya apa? Supaya kawan-kawan tahu bahwa itulah kepribadian jelas sehat kita, dan kita setelah ini akan termotivasi untuk mengubah itu gitu. Karena kita akan malu kepada kawan-kawan kita ketika nanti bertemu misalnya di bulan depan, tahun depan masih seperti itu gitu ya. Jadi ini keuntungannya supaya ada progres yang cepat setelah ini kita mengubah itu ya. Dan hari ini yang diketahui oleh kawan-kawan kita, rekan-rekan kita tidak akan lagi ada pada diri kita ke depan. Itu ya, jadi jangan dulu malah ini harus jadi tantangan. Oke, silakan.
memiliki khawatiran yang berlebih dan juga Perlu ini kan, perlu perkenalan diri kan? Kan perlu. Oh iya bisa. nama Mia Palima, pribadi hukum keluarga, memiliki khawatiran yang berlebih dan juga sangat pemalu. Kekhawatiran berlebih, pemalu ya. Oke ya. Jadi si apa tadi? Mira ini dia pemalu dan kekhawatiran berlebih ya. Nah pemalunya itu saya yakin bisa cepat ya. Ya, nah yang kekhawatirannya itu tergantung di ya. Ya, yang pemalunya itu kenapa saya yakin bisa cepat ya karena ini keberanian untuk maju ke depan ini sudah langkah. Ya, ada langkah untuk menghilangkan pemalunya itu tadi. Kalau dia ngakuin pemalu, bisa maju ke depan, bisa bicara ya. Jadi saya yakin nggak gugup ya dia ya. Ya gugup sedikit lah gitu kan. Iya, tapi itu wajar gitu kan ya. Apalagi untuk seorang yang pemalu ini sudah luar biasa. Tepuk tangan ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan duduk. Kita lanjut. Oke. Ya cuma membacakan saja ya, nggak perlu dijelaskan kan nggak berat gitu ya. Oke. Selanjutnya silakan maju ke depan. Ya silakan. Ya, yang kena satu ya Allah. Yang hanya itu banyak gitu kan. Yang leganya banyak. Oke, silakan. Nama dia sejenak dari Spotify semester 4. Mudah khawatir atau cemas. Mudah khawatir atau cemas ya. Si apa tadi Nia ya? Nia. Oke. Baik ya. Mudah cemas. Saya bisa nggak dikasih contoh misalnya kecemasannya itu kecemasan apa ya? Misalnya Gitu. Oh. Iya. Berarti ada yang mau ngasih saran nggak gimana kira-kira ngobatinya? Nah, gimana? Apa? Berpikir positif itu caranya gimana ya supaya? Ya oke ya. Terima kasih. Saya ngasih saran. Kalau yang lain ngasih saran untuk berpikir positif, kalau saya ngasih saran jangan terlalu banyak berpikir. Karena banyak mikir itu yang membuat kita cemas gitu ya. Gitu kan ya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Oke, tepuk tangan ya. Oke, saya yakin ke depan tidak akan mudah cemas, mudah khawatir lagi. Kalau berpikirnya jangan tidak terlalu banyak tadi. Oke. Ya karena saya fair gitu ya, saya nggak milih-milih karena ini saya buat sebelum film hitung. Jadi jangan ada kecurigaan kalau ini setting misalnya kan ya. Saya sudah buat angka ini sebelum hitung tadi gitu kan ya. Oke, selanjutnya silakan maju ke depan. Oh, Karin enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Karin dari Prodi Hukum Keluarga semester 6. Yang kedua yang ada pada diri dulu. Yang itu setelah sinonimnya. Ya, sebelumnya orangnya perempuan dari tetap. Yakin ya bila ada keahlian misalnya disuruh tapi kalau ada keahlian kada yakin padahal dia orang tuh bila berani mencoba pasti ada keyakinannya ya, ada yang kurang yakin bila kurang yakin keahlian kurang yakin melakukan yang bukan keahlian ya. Ada lagi itu saja ya. Oke. Baik, yang pertama pemalu katanya kan ya. Penyimpan.
Kenapa banyak yang kayak meragukan? Paling gimana ya? Malu ya kan? Ya, nah jadi gini ya. Ini terkait dengan yang nomor 2 tadi ya. Sebenarnya dia tidak meyakini dirinya gitu kan ya. Padahal dia itu penyimpan. Kalau orang dia itu kan dia itu penyimpan ya. Sama dengannya sebenarnya dia itu penyimpan beda. Cuman keyakinan ke dirinya itu yang menghilangkan kepercayaan diri gitu ya. Itu kan ya. Nah keyakinannya itu ya. Bagaimana supaya yakin pada diri ya. Perbanyak yang terbang baru. Ya. Rancaki terbang. Ya, Rancaki melakukan sesuatu yang maulah dia sumpah. Benar serius ya, saya serius ya. Jadi kalau misalnya bicara di depan umum ini membuat dia sumpah, Rancaki bicara di depan umum ya. Pokoknya kesempatan apapun ambil. Kalau ada kesempatan bicara di depan umum, ambil. Diskusi kan, ambil bertanya, ambil nambahkan, gitu kan ya. Seperti ini, ada yang bertanya, kesempatan bertanya, ambil kesempatan itu, gitu kan ya. Akhirnya dia nggak ada kesempatan lagi ketika bicara di depan orang banyak. Iya. Bapak itu sekilas info ya. Iklan. Oke. Jadi kembalinya ke situ, banyak juga yang terbang. Misalnya dia kada bisa apa sih lagi misalnya contohnya yang membuat dia kada yakin melakukan sesuatunya itu apa? Selain bicara di depan umum tadi kan, karena kalau bicara di umum kayaknya sudah ya seringkali bicara gitu ya. Apa kira-kira contohnya? Rancak disuruh jadi ketua tapi nggak enak. Oh, Rancak disuruh jadi ketua panitia ya. Tapi kadang-kadangnya itu karena ada yakin. Bicara lu masih Bicaranya masih. Ya, Rancaki berpandir berarti di depan umum tadi. Rancaki jadi ketua. Ya sekurangnya ketua konsumsi lah, itu kan koordinator konsumsi kan, koordinator ya kan mesti juga ketua panitia terus gitu, karena kita harus ada pembelajaran ya, harus ada ya ganti-gantian lah, jangan nyanyi terus jadi ketua gitu ya, apalagi di FKM ini kan organisasi yang di dalam tujuannya itu di ADRT-nya itu kan untuk mempersiapkan kader-kader kepemimpinan masa depan gitu kan ya, sehingga nggak boleh ketua itu orinya aja terus bertahun-tahun itu nggak boleh gitu. Sama di panitia, kalau bisa yang sudah jadi ketua panitia jangan lagi jadi ketua panitia gitu ya. Jadi kesempatan kepada yang lain supaya bisa belajar juga jadi ketua panitia. Nah di forum-forum seperti inilah kita belajar itu. Tidak apa-apa salah, ada apa-apa misalnya kita gagal ketika jadi ketua nggak apa-apa ya. Karena di saat inilah kita belajar itu. Nanti di saat kita terjun ke lapangan jadi pembangkal misalnya ya berulang itu udah boleh lagi salah. Yang salah-salahnya itu di sini aja. Nah jadi gunakanlah SKKM ini. Kalau Karim ini di Demak sama ada 2 artinya mas. Demak atau Malang ya? Demak ya. Nah di situ gunakan itu kesempatan untuk memperbanyak jam terbang tadi. Nah ini pembelajaran juga bagi yang lain, bagi kita semua ya. Kalau kita malu akan sesuatu, kita lawan itu dengan melakukannya. Ada yang malu bicara di depan umum, lawan dengan melakukannya sering-sering. Ketika kita sering melakukan itu, maka kalahlah kemaluan kita itu. Kalahlah malunya itu kita hari itu dengan keberanian kita ya. Oke ya. Oke, mohon maaf ya. Oke ya, tepuk tangan untuk hari ini. Ya kalau saya sih, kalau biar itu meragukan yang nomor satunya pemalu tadi ya, kalau saya ya lumayan lah. Kalau Karim ini sudah agak lama ya, setahunan lebih saya kenal ya, bahkan kalau keyakinan dirinya juga sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Tinggal kalau nyeratin itu diasah, jadi yang ulang karena kadang-kadang belum gitu kan, nah jadi dilandasi aja. Oke, baik kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Ada kan itu? Rasanya 3 aja pak, rasanya. Ya, 57. 57. Oh iya, silakan. Islam. Oke. Ya, perkenalkan diri dan sebutkan. Perkenalkan, nama saya Liatria dari Prodi AS semester 4.
gampang nangis. Kalau marah biasanya nangis nggak? Nggak ya? Karena marah itu biasanya air mata keluar juga ya. Oke, apa lagi? Udah cemas. Mudah cemas. Iya. Mudah marah, mudah nangis, mudah cemas gitu ya. Oke. Yang cemas ya mirip-mirip lah sama yang tadi gitu kan ya. Yang marah juga seperti itu gitu. Ini. Ya itu ada tugasnya yang ngurusin itu ya. Yang lihat tuh kita juga membantuinya ya Allah. Melihat dia aja baik kesini berarti. Iya. Nah gampang nangisnya yang menarik gitu ya. Dia mau nggak terima tantangan tuh? Dia teman dia siapa sih yang dekat sama dia siapa? Ada nggak di sini? Angkat tangannya. Yang dekat biasanya berapa? Ada 2 orang ya? 2 orang ya? 2 orang ya? Oke, saya mau nanya dulu. Yang buat kalian itu mudah menangis itu apa biasanya? Karena ketersinggungan kan? Apa? Oh dibentak dan sebagainya ya. Oke, dibentak, disambati dan sebagainya. Temannya 2 orang tadi ya. Oke, saya amanahi ya. Dalam ya oke lah 1 minggu ke depan ya darah caki membentak lah. Oke ya. Ya kan harus lihat juga ya. Saya coba nggak perlu lapor ke saya ya, cuma lihat 1 minggu ke depan dari seringnya dibentak tadi nggak apa-apa. Tangisan lah itu lah. Iya nangis dah nggak apa-apa ya. Temannya yang 2 orang tadi 1 minggu ke depan saya yakin ya pas yang bentak tapi dia nangis lagi. Buktikan ya. Asal Ranjaki seminggu ini bentak kan? Oke ya, semingguan ini Ranjaki membentak ya. Nah minggu depan hari apa? Ya hari Rabu depan itu ketika dibentak dia nggak nangis lagi. Ingat ya kata-kata saya. Tapi semingguan ini Ranjaki nangis dia nangis rumah nama Arawang nggak nangis juga apa ya? Biar aja. Oke itu latihannya nanti ya. Gak apa-apa ya. Ya sediakan air mata lah dulu beberapa hari ini. Ya. Oke tepuk tangan ya. Ya ini sama dengan yang tadi supaya jam terbang kita tuh tinggi. Saya tadi kan ada yang contohkan gitu ya. Kalau orang yang biasa ditolak, pas ditolak tuh nggak apa-apa gitu kan ya. Karena saya terbiasa ditolak gitu. Tapi kalau yang baru pertama kali ditolak, itu sakit hatinya luar biasa gitu. Jadi sampai nangis. Tapi karena kerancakan nggak apa-apa lagi. Jadi itu yang harus kita praktekkan ke siapa tadi namanya ya? Iya, supaya nggak jadi masalah lagi karena seringkali sudah seperti itu. Tapi saya ingatkan juga nggak mesti 1 minggu itu harus ya berhasil gitu kan ya. Bisa saja pas dibentak oleh temannya nggak nangis lagi, pas dibentak oleh yang lain kan nangis gitu kan ya. Ya nggak apa-apa ya. Sering-sering kali lah berhadapan dengan orang yang suka membentak kita. Ya itu memanajemen emosi kita. Oke baik ya, ada 4. Ini sudah cukup ya, yang ini 4 ya. Nggak ada lagi yang ini. Nah. Oke. Memperbaiki diri sama dengan agak susah ya dilihat ya di belakangnya. Memperbaiki diri ya atau memperbaiki kepribadian kita gitu ya, sama dengan memperbaiki masa depan kita. Kalau mau masa depannya lebih baik, perbaiki kepribadian kita. Kalau mau masa depannya itu cerah ya maka perbaiki, sinari, ya cerahkanlah kepribadian kita mulai dari saat ini. Kita nggak bisa mengharapkan cerahnya masa depan kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi harus ada yang kita lakukan dimulai dari memperbaiki kepribadian kita. Oke.